Oke, kita mulai ya. Coba bayangin, di penghujung tahun 2025, satu provinsi di Indonesia tiba-tiba gelap gulita. Krisisnya, ini bukan soal bencana alam loh, tapi soal sesuatu yang sering banget kita anggap sepele, yaitu listrik. Nah, pertanyaan ini jadi pusat dari semua masalahnya. Karena ceritanya bukan lagi sekedar soal mati lampu biasa, ini udah jadi cerita tentang harapan rakyat, tentang tanggung jawab, dan tentang absennya seorang pemimpin pas lagi dibutuhin banget. Oke, biar kita paham kenapa pertanyaan gubernur kami di mana itu bisa sampai menggema kemana-mana, kita harus kenalan dulu nih sama tokoh utamanya. Siapa sih orang yang ada di tengah-tengah pusaran masalah ini? Namanya Muzakir Manaf. Tapi orang-orang lebih kenal dia dengan sebutan Mualim. Dan Mualim ini bukan gubernur biasa ya. Dia itu bisa dibilang simbol kekuatan politik di Aceh. Gimana enggak, dia mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, sekaligus ketua partai lokal terbesar di sana. Jadi soal pengaruh, wah jangan ditanya lagi deh, besar banget. Nah, kebayangkan, dengan pengaruh sebesar itu, pas provinsinya lumpuh total karena listrik padam, ya semua mata langsung tertuju ke dia. Publik itu nggak cuma berharap, tapi bener-bener menuntut tindakan. Wajar dong dari seorang pemimpin yang punya kuasa segitu besar. Oke, ekspektasi publik udah setinggi itu. Sekarang mari kita bedah. Seberapa parah sih sebenarnya krisis listrik yang mereka hadapi ini? Biar kita dapat gambaran penuhnya. Jadi krisisnya itu bukan cuma sekali kejadian terus selesai ya? Enggak. Ini datangnya dalam dua gelombang besar yang benar-benar bikin lumpuh. Gelombang pertama itu di akhir September sampai awal Oktober. Listrik padam di mana-mana, sampai 3 hari berturut-turut. Coba bayangin, 3 hari loh hidup tanpa listrik. Dan kayaknya itu belum cukup. Sebulan kemudian, di bulan November, datang lagi gelombang kedua. Kali ini, blackout total. Seluruh provinsi lumpuh lebih dari 20 jam. Terus, apa kata pihak PLN? Penjelasan resminya, ya itu lagi. Masalah teknis. Katanya ada gangguan di sistem interkoneksi Sumatera atau ada masalah di PLTU Nagan Raya. Tapi buat warga yang lagi kesusahan, alasan teknis yang diulang-ulang ini lama-lama kedengeran kayak kaset rusak aja. Sementara hidup mereka kan udah porak-porandah. Karena, yaitu dia, di balik semua alasan teknis itu, ada dampak yang benar-benar dirasain sama manusia. Dan dampaknya, wah, ini yang bikin miris. Kita lihat satu contoh yang paling tragis deh. Ada seorang peternak, ayamnya mati 18.000 ekor. 18.000! Cuma gara-gara listrik padam 3 hari. Ini bukan sekadar angka loh. Ini soal mata pencaharian orang yang hancur lebur. Sampai-sampai kasus ini berujung gugatan hukum yang nilainya miliaran rupiah. Itu baru dari satu peternak. Kalau kita lihat gambaran besarnya, angkanya lebih gila lagi. Tiap 1 jam listrik padam, ekonomi Aceh itu diperkirakan rugi 4,3 miliar rupiah. Saya ulangi ya, per jam. Dampaknya ini benar-benar nyebar kemana-mana, ke setiap denyut kehidupan sehari-hari. Lihat aja grafiknya. Kafe-kafe yang biasanya jadi tempat orang ngumpul bisa kehilangan pendapatan sampai 70%. Usaha-usaha kecil lainnya, ya terpaksa tutup, berhenti total. Dan ini bukan cuma soal duit loh. Layanan paling dasar kayak air bersih sama sinyal telepon aja ikutan mati. Benar-benar lumpuh total provinsinya. Nah, pertanyaannya, di tengah semua kekacauan dan penderitaan ini, di mana sang gubernur? Inilah titik awal dari semua keresahan publik yang kemudian meledak. Coba dilihat perbandingan di layar ini. Kontrasnya tajam banget. Di satu sisi, kita lihat rakyatnya lagi berjuang mati-matian dalam gelap. Di sisi lain, apa agenda gubernur yang tercatat di media? Ketemu presiden bahas anggaran, promosi investasi ke luar negeri, sampai datang ke acara penghargaan olahraga. Kelihatan banget kan, jomplangnya. Ini yang bikin orang-orang jadi bertanya-tanya. Dan poin paling pentingnya tuh ini, menurut penelusuran dari berbagai sumber media, selama puncak krisis di bulan November itu, nggak ada satupun pernyataan publik atau tindakan spesifik dari Gubernur Mualem yang secara langsung ngebahas soal pemadaman listrik ini. Sunyi senyap. Nah, dari sinilah ceritanya bergeser. Masalah ini bukan lagi sekedar soal teknis PLN, tapi udah jadi soal krisis kepemimpinan. Kutipan dari mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ini ngegambarin situasinya dengan pas banget. Ironisnya, krisis listrik ini justru nyerang agenda utama Gubernur Mualam sendiri, yaitu narik investasi. Ya coba pikir aja, siapa sih investor yang mau naruh duit di tempat yang listriknya biar pet? Akhirnya muncullah 3 kritik utama terhadap kepemimpinan beliau. Pertama, soal prioritas. Kenapa urusan mendesak rakyat malah nggak jadi nomor 1?
Kedua, otoritas politiknya yang segitu besar kok nggak dipakai buat menekan PLN biar cepat beres. Dan ketiga, ini yang paling jelas, ada kontradiksi besar. Di satu sisi giat promosi investasi, tapi di sisi lain infrastruktur paling dasar, yaitu listrik, malah nggak terjamin. Jadi pada akhirnya, ini semua bukan lagi soal kabel putus atau turbin yang rusak. Krisis ini berubah jadi ujian yang sesungguhnya bagi sebuah pemerintahan. Jadi simbol yang, menyakitkan tentang seberapa jauh jarak yang bisa ada antara seorang pemimpin dengan rakyat yang seharusnya dia layani. Dan cerita ini akhirnya meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau lampu udah padam dan situasi jadi serba sulit, sebenarnya apa sih yang mendefinisikan kepemimpinan sejati? Tindakannya atau justru diamnya? Coba kita pikirkan sama-sama.